Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, di sini saya akan melakukan pemeriksaan MPN dan ALT serta uji kualitas susu dengan metilen biru. Saya akan melakukan perhitungan pada metode MPN dan juga ALT. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Vera Sartika, SKM MSI, sebagai dosen pengampu di mata kuliah ini. Perkenalkan, nama saya Auli Faranza dengan NIM 2472031323. Saya mahasiswa semester 2, kelas B. Saya melakukan pemeriksaan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah bakteriologi sanitasi. Langsung saja kita masuk kepada pemeriksaan yang pertama, yaitu metode MPN. Metode MPN adalah metode yang tak langsung untuk menghitung jumlah bakteri coliform dalam sampel cair, dan juga menggunakan prinsip probabilitas berdasarkan fermentasi laktosa. Sebelum itu, tentunya kita harus menyediakan alat dan bahan yang akan kita gunakan di dalam praktikum. Yang pertama, alat yang kita gunakan itu adalah tabung Durham. Yang kedua, tabung reaksi. Yang ketiga, inkubator untuk menginkubasi. Yang keempat, rak tabung. Yang kelima, pipet ukur. Dan juga bahan yang kita gunakan, yang pertama, air galon isi ulang. Yang kedua, media laktosa birch. Dan yang ketiga, alkohol 70%, spidol, dan juga NaCl 0,85%. Langsung saja kita masuk ke dalam praktikum MPN. Pertama, kita siapkan sampel. Karena sampel yang kita pilih berupa air galon isi ulang, jadi kita siapkan air galon isi ulang, kemudian sampel ini kita bagi menjadi 3 seri. 3 seri volume. Volume pertama 10 ml, kedua 1 ml, ketiga 0,1 ml. Pada volume 10 ml itu terdapat 5 tabung. Masukkan ke 5 tabung, masing-masing tabung itu 10 ml. Begitu juga perlakuannya pada volume 1 ml dan juga 0,1 ml. 1 ml masukkan 5 tabung, masing-masing tabung 1 ml, 0,1 ml masukkan ke tabung, masing-masing 0,1 ml. Setelah itu, teman-teman perlu perhatikan pada tabung tersebut sudah mengandung media cair yang berupa laktosa birch. Kemudian, seluruh tabung wajib kita inkubasi. Inkubasinya itu rentang waktunya 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah itu, kita amati tabung apakah ada perubahan warna atau mengandung gas ataupun tidak ada perubahan warna atau mengandung gas sama sekali. Positifnya, jika ada perubahan warna pada sampel di tabung dan mengandung gas. Negatifnya jika tidak mengalami apapun. Kemudian kita bisa perhatikan, teman-teman bisa lihat ada gambar di atas yang sudah saya cantumkan. Pada volume 10 ml, kelima tabungnya itu mengalami perubahan warna, berarti positif. Dan pada volume 1 ml, kelima tabungnya itu hanya 2 tabung yang mengalami perubahan warna. Otomatis hanya 2 tabung yang positif. Dan pada volume 0,1 ml itu tidak ada sama sekali tabung yang mengalami perubahan warna. Berarti dia 0. Kemudian kita catat pada lembar kertas 10 mili itu 5 positif, 1 mili itu 2 positif, dan 0,1 mili itu 0 positif. Hasilnya itu berarti 520. Kemudian kita cek pada tabel MPN. Kita cari angka 5, 2, dan 0 di tabel MPN standar. Kemudian bisa kita perhatikan, misalnya 520 sama dengan 15 MPN per 1000 mili.
Nah, nilainya ini bisa bervariasi tergantung tabel yang kita gunakan. Baik teman-teman, di pojok kanan sudah tersedia tabel. Kemudian teman-teman bisa melihat dan bisa memperhatikan di bawah volume 10 mili, 1 mili, dan 0,1 mili itu apa saja. Tadi kita mendapatkan hasil 10 milinya itu 5, 1 milinya itu 2, dan 0,1 milinya itu 0. Bisa dilihat di tabel tersebut, hasilnya 49 mpn per 100 mili. Lalu, jawaban yang kita dapatkan adalah 520 sama dengan 49 per 100 mili. Interpretasi yang harus kita perhatikan yaitu jika hasilnya lebih dari 300, kontaminasinya tinggi, sedangkan jika kurang dari 25, kontaminasinya rendah. Kita bisa melihat tabel MPN, itu estimasi jumlah bakteri per mili. Kisaran valid yang dapat kita hitung itu 25 sampai 300 mpn. Kemudian, gunakan tabel MPN standar berdasarkan jumlah tabung yang positif. Tadi kita sudah menemukan jumlah tabung yang positif dan kita mendapatkan hasil 520 sama dengan 49 mpn per 100 mili. Selanjutnya, kita akan masuk ke metode ALT. Teman-teman perlu tahu perbedaan metode ALT dan juga metode MPN. Pada metode ALT ini sendiri, metode ini adalah metode yang digunakan untuk menghitung total jumlah bakteri aerob dalam sampel melalui cawan tuang atau pour plate. Sebelum itu, saya perlu menunjukkan persiapan peralatan dan bahan yang sudah saya sediakan. Yang pertama, yaitu cawan Petri. Yang kedua, tabung reaksi. Yang ketiga, inkubator untuk menginkubasi. Yang keempat, pipet ukur. Yang kelima, Erlenmeyer. Dan juga bahan yang saya gunakan yaitu air galon isi ulang, spidol, dan juga media PCA. Sebelum kita masuk ke dalam pembuatan media, kita memerlukan pengsterilan pada alat yang akan kita gunakan, yaitu pada cawan, pada pipet, pada tabung reaksi, dan pada Erlenmeyer, serta pada bahan media PCA. Kita menggunakan pengsterilan dengan oven pada suhu 180 derajat Celcius dengan rentang waktu 15 sampai 30 menit. Setelah kita melakukan pensterilan, kemudian kita masuk ke dalam langkah-langkah praktikum ALT. Yang pertama, kita persiapkan sampel, kemudian kita ambil sampel 1 mili menggunakan pipet steril yang sebelumnya sudah kita sterilkan. Setelah itu, kita masukkan ke tabung pertama yang berisi 9 mili media burst steril menghasilkan pengenceran 1/10 atau 10⁻⁻⁻. Nah, setelah itu, kita homogenkan tabung tersebut agar merata. Tabung yang sudah kita pipet, tabung pertama tersebut kita homogenkan, yang sudah kita campurkan dengan 1 mili sampel. Kemudian kita ambil lagi 1 mili dari tabung yang sudah kita homogenkan tadi, kita pipet 1 mili, kemudian kita pindahkan ke tabung kedua yang berisi 9 mili media. Ini menghasilkan pengenceran 10⁻². Setelah itu kita ulangi langkah berturut-turut hingga diperoleh pengenceran sampai 10⁻⁶. Setelah itu, kita melakukan penanaman media pada media cawan. Dari setiap tabung pengenceran 10⁻⁻1 sampai 10⁻⁻6, kita ambil 1 mili dan ditanamkan ke cawan Petri yang berisi media agar padat yang sebelumnya sudah kita buat. Lalu perlu diperhatikan untuk
melakukan penanaman tersebut, kita dapat menggunakan teknik pour plat atau spread plat sesuai prosedur yang akan kita ambil. Di sini kita akan menggunakan teknik pour plat. Setelah kita melakukan penanaman di setiap cawan, kita inkubasi ke 6 cawan yang sudah ditanamkan tersebut dengan suhu 35 sampai 37 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam. Tapi teman-teman perlu perhatikan, ini itu tergantung jenis mikroorganisme yang kita cari. Kemudian setelah kita inkubasi, sebelum kita inkubasi itu, media cawan itu perlu diperhatikan dimasukkan ke alat inkubasi itu dalam keadaan terbalik agar embun yang ada di tutup media cawan itu tidak langsung mengenai media cawan tersebut. Karena media cawan ini bersifat steril. Hanya ada sampel yang sudah kita tanamkan menggunakan teknik pour plat. Kemudian setelah kita inkubasi 24-48 jam, kita melakukan perhitungan koloni. Nah, setelah inkubasi itu kan kita hitung koloni pada cawan kan dengan jumlah yang antara 30-300 angka yang dianggap valid. Misalnya pada gambar itu kan terdapat cawan dari pengeceran 10⁻³ yang menghasilkan 159 koloni. Selanjutnya, teman-teman bisa menggunakan rumus ALT. Apa sih rumus ALT? Mana sih rumus ALT? Nah, teman-teman bisa dilihat di atas, itu rumus ALT itu yaitu jumlah koloni dikalikan faktor pengenceran. Contohnya, kan pada pengenceran tadi kita mendapatkan pengenceran 10⁻³ yang menghasilkan pada cawannya itu jumlah koloninya 159 koloni. Kemudian kita menggunakan rumus ALT sama dengan 159 itu jumlah koloni dikalikan 10⁻³ itu faktor pengenceran di tabung. Tabung yang kita gunakan untuk menanam di koloni untuk menanam di cawan yang menghasilkan koloni 159 tersebut. Kemudian ini dapat menghasilkan 1,59 dikali 10⁻⁵ CFU per mili. Teman-teman perlu mengingat, air minum yang aman itu berdasarkan ALT apabila ALT kurang dari 100 CFU per mili. Selanjutnya, kita bergeser pada uji kualitas susu dengan metilen biru. Teman-teman perlu ketahui, metilen biru dalam uji ini digunakan untuk menguji kualitas bakteri pada susu. Nah, dalam uji ini ditambahkan sejumlah zat warna ke dalam susu atau embe, kemudian diamati waktu yang dibutuhkan bakteri untuk melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan pelunturan zat warna tersebut. Perlu diperhatikan, semakin tinggi bakteri dalam susu, maka semakin cepat terjadinya perubahan warna biru pada metilen biru. Di sini ada persiapan peralatan dan bahan sebelum praktikum dimulai. Yang pertama adalah hot plate, yang kedua tabung reaksi, yang ketiga lampu spiritus, yang keempat rak tabung, yang kelima pipet ukur, yang keenam OC bulat, yang ketujuh water bath. Selanjutnya, bahan yang saya gunakan, yang pertama itu susu, yang kedua suspensi E. coli, yang ketiga kapas kering, yang keempat spidol, dan yang kelima metilen biru. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam langkah praktikum uji embe pada susu. Kemudian, kita masukkan
1 mili larutan metilen biru 1% ke dalam tabung reaksi yang bertutup ulir. Di sini ada tahap-tahapnya ya teman-teman. Setelah itu, setelah kita masukkan 1 mili metilen biru 1%, kita tambahkan 10 mili susu sapi murni yang sudah dikocok dan dipanaskan sebelumnya hingga suhu 36 derajat Celcius ke dalam tabung yang berisi metilen biru 1%. Setelah itu, kita balikan tabung reaksi secara perlahan sebanyak 3 kali untuk mencampur dan jangan dikocok. Berarti kita balikan, kita pegang tabung di tengah-tengah tabung, itu berarti kita balikan seperti ini aja ya teman-teman. Pelan-pelan untuk membalik-balikannya, setelah itu kita catat waktu reduksi, yaitu saat 4/5 bagian susu dalam tabung berubah warna dari biru menjadi putih. Lalu setelah itu, kita gunakan waktu reduksi ini untuk menentukan jumlah koloni bakteri dan mengklasifikasikan mutu susu berdasarkan tabel MBRT. Di sini adalah tabel MBRT. Susu sapi murni sangat baik jika tidak ada perubahan apapun dalam rentang waktu 8 jam. Kemudian, susu sapi murni itu baik jika terdapat perubahan dalam waktu 6 sampai 8 jam. Setelah itu, susu sapi murni itu sedang kontaminasinya jika terdapat perubahan dalam waktu 2 sampai 8 jam. Kemudian yang terakhir, susu itu akan sangat buruk ketika terdapat perubahan dalam waktu kurang dari 2 jam. Karena teman-teman perlu mengingat, susu itu jika mengalami perubahan kurang dari 2 jam atau perubahan sangat cepat, kontaminasinya itu akan sangat-sangat buruk. Semakin cepat perubahan, semakin cepat tingkat perubahan, maka kontaminasi yang didapat pada susu sapi murni itu akan semakin buruk. Baik teman-teman, cukup sekian pemaparan mengenai MPN, ALT, dan uji kualitas susu menggunakan metilen biru yang setelah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf, dan saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya karena telah menyimak dan mendengarkan serta meresapi apa yang telah saya sampaikan. Sekian dari saya Auli Foranza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!